Selamat pagi Ananda. Apa kabar kalian untuk hari ini? Ya, Ibu Ismaria berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya nak. Nah, bersama dengan Ibu Ismaria, kita akan kembali belajar bersama-sama dari buku Bupena kalian, Bupena Jilid 2C, pada tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran yang kelima dan keenam. Nah, jadi hari ini kita akan belajar dari dua pembelajarannya, nak. Bagaimana? Sudah siap belum? Nah, yuk kita langsung ke pembelajarannya ya. Ananda coba ingat kembali, pada pembelajaran yang kedua lalu, Ibu sudah banyak membahas tentang kalimat tanya. Jadi, jika kita ingin membuat kalimat tanya, maka kita harus menggunakan kata tanya di awal kalimat. Dan di akhir kalimat kita menggunakan tanda tanya. Kata tanya yang kita gunakan itu ada 6 jenis. Jadi jika kita ingin membuat kalimat tanya, kita harus tahu dulu kita ingin membuat kalimat tanya itu menanyakan tentang apa. Nah, tadi Ibu sudah katakan bahwa ada 6 kata tanya, yaitu apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Nah, dari 6 jenis kata tanya ini, kita harus mengetahui fungsi dari masing-masing kata tanya ini. Kata tanya apa itu kita gunakan untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya di mana kita gunakan untuk menanyakan tempat. Mengapa kita gunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Dan kata siapa untuk menanyakan orang. Dan jika kita ingin menanyakan waktu, maka kata tanya yang kita gunakan adalah kata tanya kapan. Dan jika kita ingin menanyakan penjelasan atau kita ingin memperoleh penjelasan, maka kata tanya yang kita gunakan adalah kata tanya bagaimana. Nah, Ananda, dari 6 jenis kata tanya ini, hari ini kita akan lebih mendalami dari 2 kata tanya, yaitu kata tanya mengapa dan bagaimana. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan, sedangkan kata tanya bagaimana untuk menanyakan proses. Jadi kedua kata tanya tersebut ini tadi, mengapa dan bagaimana, itu memiliki perbedaan. Ibu ulang kembali ya. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan, sedangkan kata tanya bagaimana untuk menanyakan proses. Coba perhatikan contoh yang ada berikut ini. Ketika kita menggunakan kata tanya mengapa, contoh pertanyaannya, mengapa kita harus mencabut rumput liar di sekitar tanaman yang kita tanam? Nah, maka jawaban yang kita peroleh, karena rumput menyerap air dan makanan dari tanah sehingga menghambat pertumbuhan tanaman lain. Nah, jadi dari contoh kalimat ini, maka kita ketahui kita menggunakan kata tanya mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan. Nah, pada contoh kedua sekarang, kata tanya bagaimana. Contoh kalimatnya, bagaimana cara merawat tanaman yang benar? Perhatikan, di sini kita menggunakan kata tanya
bagaimana. Nah, jawabannya yang dapat kita peroleh, kamu harus menyiramnya dengan rutin, memberi pupuk dan merapikan dedaunan. Nah, dari sini kita ketahui bahwa kita menggunakan kata tanya bagaimana itu untuk menanyakan sebuah proses. Jadi memiliki perbedaan ya antara penggunaan kata tanya mengapa dan bagaimana. Jadi tujuannya berbeda. Kapan kita menggunakan kata tanya mengapa, kapan kita menggunakan kata tanya bagaimana. Jadi jangan salah ya. Nah, Ananda, pada pembelajaran yang lalu kita juga sudah banyak belajar tentang tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah merupakan aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Jadi tidak hanya guru, tidak hanya siswa, tidak hanya pustakawan, tidak hanya penjaga sekolah, tetapi harus dipatuhi oleh seluruh atau semua warga sekolah. Nah, apa saja sih contoh tata tertib yang ada di sekolah? Nah, berikut ini adalah contoh tata tertib yang ada di sekolah. Yang pertama, siswa memakai seragam sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Jadi, kapan harus menggunakan baju olahraga, kapan harus menggunakan seragam merah putih, kapan harus menggunakan seragam pramuka, itu ada jadwalnya. Nah, dan siswa harus memakai seragam sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Nah, kemudian siswa datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Jadi tidak boleh terlambat ya. Setiap hari Senin, siswa wajib mengikuti upacara bendera. Nah, jadi menjadi rutinitas kita bahwa pada hari Senin kita mengadakan upacara bendera, dan setiap hari Senin siswa wajib mengikuti upacara bendera. Semua warga sekolah wajib memelihara dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Jadi menjaga kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan sekolah, tapi ternyata semua warga sekolah wajib memelihara dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, Ananda, adanya aturan yang telah Ibu sebutkan tadi membuat semua kegiatan yang ada di sekolah kita berjalan dengan baik dan lancar. Nah, manfaat yang didapatkan dengan adanya aturan adalah hidup kita menjadi disiplin. Nah, jadi disiplin itu sangat penting ya anak-anak. Untuk itu dibuatlah aturan. Aturan ini membuat hidup kita menjadi disiplin. Nah, selanjutnya Ananda, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa kita menggunakan kata tanya itu untuk membuat kalimat tanya. Nah, kalimat tanya dapat digunakan dalam sebuah percakapan. Untuk membuatnya, kalian perlu menentukan tema terlebih dahulu. Jadi sebelum kalian membuat sebuah percakapan, kalian menentukan temanya terlebih dahulu. Setelah kalian membuat tema, baru buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Ingat, kata tanya memiliki fungsinya masing-masing. Seperti Ibu telah jelaskan tadi. Ada 6 kata tanya yang memiliki fungsi masing-masing. Masih ingat? Ya, Ibu ulang kembali ya. Ada kata tanya apa untuk menanyakan sesuatu, di mana untuk menanyakan tempat,
mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan, siapa untuk menanyakan orang, kapan untuk menanyakan waktu, dan untuk menanyakan penjelasan kita menggunakan kata tanya bagaimana. Jadi ingat bahwa kata tanya yang kita gunakan itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, Ananda, pada muatan matematika hari ini di pembelajaran ke-6 kita belajar membandingkan berat dua kelompok benda. Untuk membandingkan berat dua kelompok benda yang berbeda, kita perlu menjumlahkan terlebih dahulu berat benda pada masing-masing kelompok. Nah, dan ingat, kita juga perlu menyamakan satuan berat yang digunakan sebelum kita membandingkan berat dua kelompok benda. Jadi, hal pertama yang kita lakukan adalah menjumlahkan dulu pada masing-masing kelompok, mengetahui jumlah pada masing-masing kelompok terlebih dahulu, barulah kemudian menyamakan satuan berat yang digunakan. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih sudah bersedia mendengar dan menonton video pembelajaran yang telah Ibu buat ini untuk membantu Ananda lebih memahami materi yang ada pada buku pena kalian. Dan sampai jumpa kembali dengan kalian bersama dengan Ibu di pembelajaran kita selanjutnya. Dan ingat, tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar bersama dengan anggota keluarga kalian yang ada di rumah. Sekali lagi Ananda, terima kasih dan selamat pagi.